pagi anak didik kami. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Miss Desi Turnip, yang membawakan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss akan menjelaskan pengertian dan unsur teks berita. Oke, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Miss harap kamu mampu memahami pengertian dan unsur-unsur teks berita. Oke, sebelumnya saya mau tanya, adakah kamu yang pernah mendengar apa itu berita? Iya, berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik melalui media cetak atau elektronik dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, Miss mau tahu, adakah yang tahu dari mana sumber berita itu? Ya, dari mana saja sumber berita? Ya, sumber berita bisa kita dapatkan dari audio, audio visual, dan media cetak. Oke, nah baiklah, sekarang kita akan membahas unsur-unsur berita. Adakah yang tahu unsur-unsur berita itu apa saja? Oke, benar. Unsur-unsur berita terangkum dalam 6 pertanyaan, yaitu apa? Ya, 5W tambah 1H. Nah, kita akan bahas secara satu persatu. Ya, yang pertama itu what? Apa yang sedang terjadi? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Begitu pertanyaannya. Yang kedua, who? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Yang ketiga, when? Kapan terjadinya peristiwa? Yang keempat, where? Di mana peristiwa itu terjadi? Yang kelima ada why? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan yang keenam itu ada how? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Nah, begitulah kira-kira pertanyaan yang bisa kita buat dalam unsur-unsur teks berita tersebut. Oke, biar lebih jelasnya, di sini Miss akan menunjukkan atau bisa kamu lihat nanti di sini. Ini ada berita, ya, ada berita. Tolong kamu baca berita ini dengan baik. Nanti akan kita jawab. Oke, Miss kasih waktu untuk membaca berita tersebut. Oke, kita masuk ke yang berikut, yaitu unsur-unsur apa yang terkandung dalam berita tersebut. Ya, unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam berita tersebut? Oke, kita lihat yang pertama, yaitu peristiwa apa yang terjadi. Ya, peristiwa yang terjadi itu padatnya pelabuhan Merak. Oke, yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Nah, yang mengalami peristiwa tersebut yaitu truk-truk pengangkut barang non sembako. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Ya, peristiwa itu terjadi 10 hari menjelang Lebaran, yaitu Sabtu tanggal 15 bulan 11. Oke, yang keempat, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di pelabuhan penyeberangan Merak. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Iya, karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Dan yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Ya, proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Oke. Nah, tadi kita sudah sama-sama menjawab pertanyaan dari teks berita ini. Miss harap kamu sudah paham dan sudah mengerti sehingga kamu bisa menjawab nanti ada pertanyaan dari unsur-unsur teks berita. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali.